Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Gedung milik BPBD Bali di Jalan DI Panjaitan Renon Denpasar terbakar. Polsek Blabatu menangkap pasangan kekasih yang membuang mayat bayi hasil hubungan gelap. Melihat usaha pembuatan gula merah di Desa Banyu Biru, Jembrana. Narkoba masih menjadi kasus yang paling banyak terjadi di Kabupaten Bangli. Terbukti dari pemusnahan barang bukti di halaman kantor Kejaksaan Negeri Bangli belum lama ini. Barang bukti yang dimusnahkan adalah sabu-sabu seberat 1 gram lebih, 10 ponsel, 58 lembar uang palsu, dan beberapa barang bukti lain dari 8 perkara narkoba di Kabupaten Bangli. Kepala Kejaksaan Negeri Bangli, Era Indah Soraya membenarkan, pada semester pertama tahun ini, ada 17 perkara pidana umum yang sudah dieksekusi dan sebagian besar adalah kasus narkoba. Yang terbanyak untuk saat ini narkoba, walaupun prevalensinya tadi disampaikan oleh Pak Kasat Narkoba agak lebih menurun dari tadi kemarin, tapi tetap itu menjadi perhatian. Mudah-mudahan dengan seluruh stakeholder kita bergerak mengantisipasi ini bisa diminimalkan, karena kan ini mengkhawatirkan, intinya mengkhawatirkan sekali kita di Kabupaten Bangli karena sudah masuk desa. Dalam pemusnahan ini Kejari Bangli juga mengundang pelajar agar sejak dini mereka memahami bahaya narkoba. Kejari Bangli mencatat penggunaan narkoba sudah merambah ke para pelajar hingga ke pelosok desa. Pemkab Bangli akan menggiatkan sosialisasi untuk menekan peredaran narkoba di wilayahnya. Kegiatan ini menurut Bupati secara tidak langsung bentuk dari sosialisasi bahaya narkoba. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bangli. KPU Karangasem melantik sekitar 1.400 petugas Pantarli secara serentak di seluruh kecamatan. Usai pelantikan, petugas ini langsung mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK sebelum turun ke lapangan melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Dalam bimbingan teknis, mereka mempelajari teknis dan petunjuk pemutahiran data pemilih agar proses coklit tidak menemui kendala. Setelah itu sore harinya, petugas Pantarli mulai bertugas mendata pemilih untuk pilkada mendatang. Penyelenggara pemilu kada di tingkat Kabupaten Karangasem pada hari ini melaksanakan pelantikan dan BIMTEK Pantarli, di mana petugas pemutahiran data pemilih tersebut berjumlah 279 yang tersebar di 170 TPS di seluruh desa kelurahan di Kecamatan Karangasem. Nantinya setelah pelantikan akan dibimtek oleh PPK, setelah itu akan dilanjutkan dengan coklit serentak ke rumah-rumah pada hari ini tanggal 24 Juni tahun 2024 serentak di seluruh Kecamatan Karangasem pada khususnya. Berapa lama mereka bertugas? Sesuai dengan SK, Pantarli itu bertugas dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 25 Juni tahun 2024. Ribuan petugas Pantarli ini memiliki waktu hingga tanggal 25 Juli untuk menuntaskan tugas mereka. Saat ini jumlah pemilih dalam DPT pada pemilu 14 Februari 2024 berjumlah sekitar 388.000 orang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
permintaan gula merah di Bali sangat tinggi, mencapai 1 ton per hari. Peluang ini dimanfaatkan oleh seorang pembuat gula merah di Banjar Pebuahan Desa Banyubiru, Jemberana. Usaha milik Sukri ini telah dimulai sejak tahun 1986 lalu. Di tempat usahanya, ia membuat 2 jenis gula merah, yakni berbahan campuran dari Jawa dan produk asli Bali. Gula merah asli Bali dibuat dari bahan sadapan bunga kelapa yang diperoleh dari kebun kelapa sekitar rumahnya. Air sadapan kemudian direbus hingga mengental dan kemudian dicetak saat mengeras. Dalam sehari ia bisa memproduksi 6 kuintal atau 600 kg gula merah. Di sini saya memproduksi gula ada 2 macam, antara gula semi sama gula ori. Nah, yang disebut gula ori hasil dari produk anak saya sendiri. Nah, hasil gula dari pohon kelapa sendiri ya? Kelapa sendiri. Nah, disebut gula semi, bahan ngambil dari Luar Pulau Bali. Nah, harganya juga bervariasi. Dari harga yang 13 ada atau sampai yang 14,5. Saya sementara untuk mengelola 100 pohon untuk mengontrak tahunan. Untuk tahun Pemasaran sementara ya alhamdulillah sampai ke seluruh Bali. Ada yang Singaraja, ada yang Denpasar, yang terbesar Jemberana. di Jemberana, Pak. Kalau kendala petani cuma kendala hujan aja. Kan walaupun hujan, kayak apapun hujannya kan tidak boleh ditinggalkan. Memang harus dikerjakan, tidak boleh tidak. Jadi kendalanya mau tidak mau ya hujan. Biar hujan 1 hari itu tidak boleh diberhentikan. Tetap jam kerja ya harus kerja. Walaupun ada hujan di situ. Cuma kalau ada petir kan tidak seterusnya. Harga gula merah buatan Sukri sangat terjangkau, yakni Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Gula merah ini dijual di wilayah Jemberana dan beberapa kabupaten lain di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Background saya sebelumnya ini di hotelier, kerja di hotel tuh udah kurang lebih 10 tahun. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan jadi petani dan mulai usaha ini. Petani itu memang dari kecil saya dari keluarga petani. Kami juga ada lahan, itu udah terbiasa dengan hidup petani. Di samping itu kami juga ingin mengolah dari bahan pertanian itu menjadi sesuatu. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di Bali, terutama bahan botanikal sepertinya kelor, seleh, sirsa, itu kita olah menjadi sebuah produk. Kita di kebun kami sendiri ini ada sekitar 40 bahan. Hambatan pasti ada, selalu ada. Bagaimana cara kita menanggulangi, men-challenge itu hambatan. Yang pernah terjadi waktu awalnya itu sih di bahannya, ya, di material. Kami ada order lumayan besar dari luar negeri. Terus kami kekurangan bahan dan kami harus bisa menginform klien kami bagaimana kami memang kekurangan bahan waktu itu. Jadi saya bilang jujur, saya jujur sama klien. Dan selain kebun kami sendiri, kami juga bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di desa kami. Itu saat ini kami sudah ada di 8 desa Banjar. Itu konsepnya kebun berdaya. Saat ini kami ada 15 dan 90% itu ibu-ibu, wanita. Pegawai kami tinggalnya dekat-dekat sini, jadi kini alhamdulillah karyawannya yang di komunitas kita. Kesulitan yang terjadi dalam proses
Pencampuran adalah di saat mencampur produk baru. Jadi bagaimana mengkombinasi agar rasa itu menjadi pas. Karena itu harus kita lalui dengan beberapa tahapan, proses. Jadi untuk pengenalan jenis dari bahan baku itu tersebut dan bagaimana mengkombinasikan bahan-bahan tersebut untuk menjadi cita rasa yang bisa dinikmati oleh konsumen. Kami belum berani bilang bertonton ya. Paling gede 600 kilo, 500 kilo. Itu pun udah banyak sekali kan. Per bakso isinya 50 gram, ada 50 gram, ada 30 gram tergantung. Harga range-nya affordable lah, dari 40 sampai 100 ribu, itu range harga kami. Itu yang retail. Kalau yang kiloan itu beda lagi harganya, karena kan mereka packaging sendiri. Itu ya di atas ada dari 300 ribu sampai 900 ribu pun ada harganya sekilo, tergantung bahannya. Hanya untuk menjelaskan ini fresh gitu ya, organik. Nah, jadi mereka mencoba ini, mencoba macam-macam teh. Jadi semacam sajian yang sangat berkelas, unik dan berkelas. Saat ini kami sudah ke Slovakia, sudah, Prancis sudah, Polandia juga sudah, Rusia juga sudah. Kami lagi sekarang proses yang di USA sekarang, itu karena regulasinya memang nggak panjang. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi orang banyak. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah,